Nyuci baju pakai sikat. Lah, adanya sikat gigi. Selamat datang teman-teman terkece, terupdate, tersuper, terkomsol spam, tersehat. Semoga hari ini makin semangat belajar bersama kami. Iya, bersama saya Vinka Doroti Purba yang akan menemani kalian di masa karantina mandiri ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga jarak aman dan jaga kebersihan. Jangan lupa juga buat waspada. Di hari yang indah ini, aku mau kenalin teman-teman di balik layar yang berbaik hati mau bagi-bagi ilmu nih. Yang pertama, ada Gladia. Wanita tomboy yang manis ini akan bagi ilmu tentang konsep dan pengertian dari komunikasi sosial. Selanjutnya ada Anis. Wanita terdepan di kelas kalau duduk akan bagi-bagi ilmu tentang pengertian dari komunikasi pembangunan. Next ada Gifar. Lelaki paras non-lokal ini akan jelasin tentang komunikasi sosial dan pembangunan lebih lanjut, teman-teman. Yang keempat dan kelima ada Adimas dan juga Nindi. Pasangan humoris yang selalu membawa kebahagiaan bagi sekitarnya ini akan berbagi soal pergeseran paradigma komunikasi pembangunan. Lanjut lagi ya, ada Mita dan Nisa. Duo maut mahasiswi pintar yang saling melengkapi ini akan ajak teman-teman untuk mengaitkan antara paradigma pembangunan dan dominan. And the last are Naza and Caca. Wanita pemberani yang suka ketenangan ini akan bantu kita lebih memahami contoh kasus dan kaitannya dengan teori. Baik, sudah siap everybody? Let's move to the first chapter with Gladia! Yeay, thank you Vinka. Hai teman-teman, komunikasi sosial. Passwordnya KISS. Hah? Apa itu KISS? Seperti yang disampaikan Vinka, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi sosial dan pembangunan. Sedikit tentang komunikasi sosial. Apa sih komunikasi sosial itu? Komunikasi sosial merupakan suatu bidang studi komunikasi yang mengeksplorasi proses dari informasi dapat diterima, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampaknya terhadap masyarakat. Komunikasi sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Seperti yang kita pahami, bahwa komunikasi bicara tentang komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek atau feedback. Lalu, apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam lingkungan sosial atau masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Nah, maka dari itu titik pangkal dari komunikasi sosial adalah ketika komunikator dan komunikan seia dan sependapat tentang message atau materi yang dibahas dalam kegiatan komunikasi. Jadi, suatu komunikasi sosial akan berhasil bila kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi ini menganggap dan menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, menurut Yong Yun Kim tahun 2001, kegiatan komunikasi sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan makro, di mana komunikasi sosial yang terjadi ada pada surat kabar, televisi, film, dan berbagai bentuk komunikasi massa lainnya. Yang kedua adalah tingkatan mikro, komunikasi sosial yang terjadi di dalam rumah, tetangga, tempat kerja, ruang kelas, dan sebagainya. Lalu apa sih pentingnya kita mempelajari tentang komunikasi sosial ini? Pentingnya adalah karena komunikasi sosial sekaligus sebagai suatu proses sosialisasi, maka dapat menghasilkan aktualisasi dari masalah-masalah yang dibahas. Selain itu juga bertambahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai materi yang dibahas. Nah, melalui komunikasi sosial dapat tercapai sebuah stabilitas sosial atau kondisi sosial masyarakat yang stabil. Tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial. Kesadaran bermasyarakat dipupuk, dibina, diperluas, dan masalah-masalah sosial dapat dipecahkan. Selain itu, tujuannya adalah sebuah perubahan sosial dalam masyarakat, tentu dengan konsep berkelanjutan atau jangka panjang, seperti melalui pembuatan kebijakan atau regulasi oleh pemerintah
yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan, dan lain sebagainya. Simple ya teman-teman. Jadi, komunikasi sosial, passwordnya KISS. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, integrasi sosial. Yang ketiga adalah stabilitas sosial. Sekian tentang komunikasi sosial. Selanjutnya, Anis akan membahas mengenai komunikasi pembangunan. Terakhir dari saya, makan pagi sambil telepon emak. Biar tetap jadi anak taat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa passwordnya KISS. Oke, sekian. Lanjut. Silahkan Anis. Terima kasih Gladia. Oke teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan apa itu komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan pembangunan. Teman-teman pasti sudah sangat paham tentang makna komunikasi. Tapi aku akan tetap menjelaskan makna komunikasi agar pemahaman kita sama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal untuk mencapai persamaan makna hingga merubah perilaku. Kemudian, arti dari pembangunan itu sendiri adalah usaha atau proses terjadinya perubahan-perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Sudah mulai ada gambaran kan dari makna komunikasi pembangunan? Sekarang kita pelajari dulu asal-muasal istilah komunikasi pembangunan. Dimulai dengan munculnya istilah jurnalisme pembangunan. Jurnalisme pembangunan lahir dari Institut Pers ketika Press Foundation of Asia menyelenggarakan kursus pelatihan penulis ekonomi se-Asia pada tahun 1968. Peserta kursus sepakat bahwa jurnalis tidak hanya sebagai pencatat suatu kejadian ekonomi, melainkan menjadi pembangun ekonomi di Asia. Dan di masa yang hampir bersamaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Program mencetuskan istilah komunikasi penunjang pembangunan. Inilah cikal bakal terciptanya komunikasi pembangunan. Terlebih lagi, University of Philippines mengusulkan adanya periklanan pembangunan. Hingga akhirnya istilah komunikasi pembangunan menjadi istilah yang mencakup seluruh jenis komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sudah paham tentang asal konsep komunikasi pembangunan? Saatnya memahami secara utuh apa itu komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menurut Mardikanto adalah proses yang mengajak masyarakat untuk berani meninggalkan sesuatu yang lama yang telah diketahui kebaikan dan keburukannya untuk menggantikannya dengan sesuatu yang baru yang belum diketahui secara pasti kebaikan dan keburukannya. Dalam komunikasi pembangunan terdapat subsistem pembangunan. Sekarang kamu bisa lihat pada gambar terdapat subsistem pemerintah yang merupakan pembuat ide, kebijakan, ataupun keputusan mengenai sebuah program pembangunan. Kemudian ada subsistem masyarakat yang merupakan sumber atau input terciptanya program pembangunan. Kedua subsistem tersebut saling berkomunikasi dalam kegiatan pembangunan demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan secara optimal. Pada gambar jelas ya ada garis vertikal antar subsistem yang menggambarkan komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Kemudian ada garis putus-putus di setiap subsistem yang menunjukkan terjadinya komunikasi horizontal untuk berkoordinasi pada masing-masing subsistem. Sudah jelas ya tentang komunikasi pembangunan? Sekarang Gifar akan menemanimu mempelajari komunikasi sosial pembangunan. Halo teman-teman, kalian tadi udah dengar penjelasan dua istilah secara terpisah, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan. Sekarang let's combine them menjadi istilah yang mungkin kalian justru lebih familiar, yaitu komunikasi sosial pembangunan. So what's the difference, right? Kenapa bisa sampai muncul tiga istilah yang mirip-mirip tapi nggak sama? Kalian gak usah pusing-pusing, karena ketiga istilah ini intinya sama, yaitu to integrate people to achieve something, atau pengintegrasian masyarakat untuk meraih goals.
Pertanyaan selanjutnya adalah goals-nya itu apa? Goals-nya adalah tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri. Nah, terus gimana awalnya konsep sosial pembangunan ini muncul? Konsepsi pembangunan udah jadi perhatian peneliti sejak berabad lalu. Tapi baru menjadi bentuk yang lebih konkret itu pas zamannya Harry S. Truman sebagai Presiden Amerika di tahun 1949. Itu zaman setelah Perang Dunia II selesai dan Amerika muncul sebagai pemenang. Beliau ini yang menciptakan gagasan bahwa Amerika akan berusaha untuk membantu negara-negara Eropa yang kalah perang dan negara-negara miskin yang kena efek perang di kawasan Amerika Latin, Asia, dan juga Afrika. Gagasan Presiden Harry ini kemudian diproses secara serius hingga muncul kebijakan yang disebut dengan Marshall Plan. Marshall Plan ini fokusnya adalah membantu pertumbuhan negara-negara tadi yang gue sebutin di bidang ekonomi. Itu tadi sejarah singkat mengenai konsep awal sosial pembangunan. Sekarang gua mau kalian untuk ngelihat ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Komunikasi, sosial, pembangunan. Ada kata sosial di situ. Makanya gue mau ajak kalian lari sedikit dari perspektif komunikasi dan melihat komunikasi sosial pembangunan lewat kacamata sosiologi. Aristoteles dulu pernah bilang kalau manusia adalah makhluk sosial atau istilah kerennya zoon politikan. Manusia, seberapapun kuatnya dia, nggak akan bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Bahkan untuk urusan sekecil apapun, kita tetap membutuhkan orang lain. Setuju nggak? Sosiologi melihat manusia sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Di semester 1 kalian pernah dengar nama-nama sosiolog dunia, semisal Auguste Comte, Emil Durkheim, dan juga Herbert Spencer. Mereka-mereka ini menganalogikan masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling bergantung satu sama lain. Nah, ketergantungan itu merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme yang bersangkutan tetap dapat bertahan hidup. Jadi ibarat sebuah puzzle, setiap bagian-bagiannya itu pasti punya fungsi masing-masing. Puzzle dikatakan utuh ketika semua bagiannya, sekecil apapun itu, saling terhubung. Jadi bisa dikatakan sistem organ atau di masyarakat berarti sistem sosial itu menghargai per individu manusia sesuai fungsi dan struktur yang dimiliki. So what's the point? Komunikasi sosial pembangunan tujuan akhirnya ya itu sebenarnya membuat sistem organ atau sistem sosial tadi yang ada di masyarakat menjadi optimal. Bentuk konkretnya yaitu setiap orang menjalankan fungsinya dengan baik. Ujung-ujungnya balik lagi sama istilah yang gue pakai di awal, yaitu to make people integrate to achieve the goals. Oke, tadi kita ngelihat dari kacamata sosiologi. Sekarang gue akan ajak kalian untuk ngelihat dari kacamata komunikasi. Gue mau ngejelasin mengenai elemen komunikasi sosial pembangunan lewat unsur-unsur komunikasi. No, jangan dibuat pusing. Karena yang gue pakai adalah model komunikasi linear sederhana yang gue yakin kalian udah hafal di luar kepala. Contoh model komunikasi linear yang paling umum itu modelnya Laswell, yang unsurnya terdiri dari who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Atau pakai model komunikasinya Berlode dengan unsur SMCR, source, message, channel, receiver, dan juga ditambah unsur effect. Intinya adalah komunikasi sosial pembangunan itu bisa kita lihat elemen-elemennya lewat model komunikasi paling sederhana sekalipun. Pembahasan lebih lanjut bakal dibahas tuntas di akhir sekaligus dikaitin sama contoh kasus. Abis ini bakal ada pembahasan tentang paradigma pembangunan dari Anin. Kayaknya segitu dari gua. Thank you so much for listening. Goodbye. Oke, makasih buat Gifar yang udah jelasin apa aja yang berkaitan sama komunikasi sosial pembangunan. Nah, kali ini aku bakal jelasin tentang pergeseran paradigma pembangunan dulu sebelum masuk ke materi pergeseran paradigma komunikasi pembangunan. So, mengulas sedikit nih soal pergeseran paradigma pembangunan awal. Sebenarnya pembangunan itu sendiri erat kaitannya dengan program pemerintah Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua loh. Program ini digagas oleh Menteri Luar Negeri George C. Marshall pada era kepemimpinan Presiden Harry S. Truman, tepatnya pada bulan Januari tahun 1949. Program tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan Marshall Plan.
Marshall Plan ini merupakan sebuah program bantuan dari Amerika Serikat untuk membenahi nasib negara-negara dunia ketiga yang terkena imbas dari Perang Dunia Kedua agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Marshall Plan lebih khusus pada bantuan di bidang ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, inti dari paradigma awal pembangunan adalah Amerika Serikat sebagai negara maju memberikan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga yang mana terkena imbas dari Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Nah, setelah itu adanya modernisasi atau pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern menjadi tuntutan tersendiri bagi negara-negara dunia ketiga agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah industrialisasi yang terjadi secara masif. Modernisasi tersebut juga ikut andil loh dalam pergeseran paradigma pembangunan dan secara tidak langsung memunculkan dominasi atas negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga dan juga ketergantungan negara-negara dunia ketiga kepada negara maju. Secara singkatnya nih teman-teman, pergeseran paradigma pembangunan itu ada 3. Pertama, paradigma awal. Yang kedua, paradigma modernisasi. Dan yang ketiga, paradigma dominan. Selanjutnya, Adimas akan menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang pergeseran paradigma komunikasi pembangunan. Oke teman-teman, setelah sebelumnya Anin menjelaskan pergeseran paradigma pembangunan dari paradigma awal, modernisasi sampai menuju dominan, nah sekarang waktunya kita belajar tentang pergeseran paradigma komunikasi pembangunan. Kalian pasti penasaran dong bagaimana sih komunikasi mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Sebelumnya kan kita tahu bahwa komunikasi merupakan pertukaran informasi antara satu individu dengan individu lainnya yang melalui perantara tertentu dan diharapkan adanya feedback dari individu yang menerima informasi tersebut. Nah, terus hubungannya dengan pembangunan apa dong? Sebelumnya, ayo kita flashback dulu tentang pengertian pembangunan terlebih dahulu. Saya mengutip Roger Hart 2001 yang menjelaskan pembangunan merupakan proses perubahan sosial dalam masyarakat yang direncanakan untuk menyempurnakan baik kemajuan sosial, material termasuk peningkatan persamaan kebebasan dan nilai-nilai kualitas lainnya, yang pastinya untuk kesejahteraan manusia melalui peningkatan kontrol yang lebih besar di lingkungan mereka. Tapi sayangnya seluruh masyarakat tidak selalu mengerti akan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahnya karena keterbatasan pemahaman informasi. Yap, karena umumnya masyarakat yang menjadi fokus utama program-program pembangunan oleh pemerintah adalah mereka yang rendah tingkat kesejahteraannya. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh masyarakat itulah yang menjadi fokus utama para ahli komunikasi saat ini. Tujuan utamanya pastinya bagaimana sih mengkomunikasikan ide-ide maupun program-program pembangunan agar masyarakat mengerti akan latar belakang, tujuan, serta hal-hal yang harus dilakukan oleh mereka sesuai dengan perencanaan dari pemerintah itu sendiri. Masyarakat pastinya juga berhak dong untuk mengetahui apa problematikanya, sampai mana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahnya, dan bagaimana pembangunan itu sukses dilakukan di negaranya. Maka dibutuhkan sosialisasi tentunya dalam rangka mendorong keinginan masyarakat untuk berubah ke arah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Sejarah yang diungkapkan oleh Mevhalopoulos 2008 bahwa ada 3 pendekatan teoritis yang mendominasi konteks dari pembangunan di media massa secara tidak langsung, turut berubah konsep komunikasi pembangunan di dalamnya, yaitu paradigma modernisasi, teori ketergantungan, dan paradigma partisipatif. Yang pertama yaitu paradigma modernisasi. Seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya, modernisasi merupakan sebuah proses di mana pembangunan ekonomi sebagai fokus utamanya, dengan industrialisasi yang besar-besaran di dalamnya. Mevhalopoulos menyebutkan bahwa modernisasi umumnya mengabaikan pertimbangan dimensi sosial yang relevan di dalamnya, serta menggunakan media massa sebagai media yang digunakan untuk mensukseskan pembangunan yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini menunjukkan aliran informasi dalam media yang berat sebelah. Media dan teknologi komunikasi hanya dikuasai oleh pemerintah pihak-pihak tertentu saja. Contoh nyatanya yaitu pemerintah Korea Utara dan negara-negara adikuasa lainnya. Kuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam media massa membuat pemikiran masyarakat seolah-olah seperti digiring untuk bergantung pada pemerintah saja. Tentu saja khalayak sangat pasif untuk segala kritik. Itulah akhirnya muncul sebuah paradigma yang masih diusung dan dijadikan paradigma pembangunan di semua negara saat ini, yaitu paradigma
partisipatif. Inti dari pendekatan partisipatif ini merupakan bentuk pergeseran dari cara individu yang awalnya menjadi penerima pasif lalu dilibatkan dalam proses bangunan. Dalam rangka mendukung konsep pembangunan yang semakin berkembang, pendekatan partisipatif menganut sebuah metode komunikasi yang dialogis, dekat dengan masyarakat, dan mampu mengarahkan masyarakat untuk turut memiliki andil di dalamnya. Lalu ada juga variasi penafsiran konsep komunikasi pembangunan juga tercermin dalam penerapannya di berbagai sektor pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Jika dahulu penerapan komunikasi pembangunan terbatas baru ada beberapa bidang saja, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, maka sekarang meluas ke hampir di setiap bidang seperti kehutanan, energi, lingkungan hidup, konsumen, sarana air minum, sanitasi, dan lain-lain. Oke, sekian pemaparan dari saya dan Nindi mengenai pergeseran paradigma komunikasi pembangunan. Selanjutnya akan ada pemaparan menarik dari Mita dan Nisa, dan selamat belajar. Aku akan ngejelasin awal mula terbentuknya perspektif dominan. Awal mula konsepnya itu dari Marshall Plan dulu ya. Setelah itu muncul teori modernisasi, kemudian perspektif dominan, dan selanjutnya keterkaitan antara komunikasi pembangunan dalam perspektif dominan dan sisi lain dari pembangunan dan dominan itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, Marshall Plan merupakan rencana yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk memberikan bantuan berupa finansial dan teknis kepada negara-negara yang baru merdeka. Di mana negara yang baru merdeka ini tuh umumnya berada dalam kehidupan sosial merana akibat penjajahan, kondisi kesehatan yang parah, serta pendapatan dan pendidikan yang rendah. Dari sanalah muncul teori modernisasi. Di mana teori modernisasi ini merupakan teori yang paling dominan dalam menentukan wajah pembangunan. Saat itu, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan dunia dan berusaha mengintervensi negara-negara yang baru berkembang. Nah, pada masa ini ada 3 momen penting yang terjadi, yaitu yang pertama, Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia. Pada masa itu, negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman semakin melemah, tapi Amerika Serikat justru menjadi pemimpin dunia. Sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia Kedua. Selain menjadi pemimpin dunia, Amerika Serikat juga berperan sebagai pengendali percaturan dunia. Yang kedua, Uni Soviet memperluas wilayah politiknya. Pada saat yang hampir bersamaan dengan peristiwa yang pertama, Uni Soviet juga memperluas pengaruh politiknya gak hanya di Eropa Timur, namun juga sampai di Asia, antara lain di Cina dan Korea. Hal ini secara gak langsung menyebabkan Amerika Serikat mendorong dan berusaha lebih keras lagi untuk memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain, selain Eropa Barat, sebagai salah satu upaya pembendungan ideologi komunisme. Yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara baru ini serempak mencari model-model pembangunan yang akan digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya, dan dalam usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini, wajar aja sih jika elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmu sosialnya untuk mempelajari permasalahan dunia ketiga itu. Nah, inilah awal mula munculnya perspektif dominan dalam komunikasi pembangunan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Oke Mita, terima kasih atas penjelasannya mengenai awal mula munculnya perspektif dominan itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 poin atau 3 hal yang mana kelanjutan dari materi yang sudah dijelaskan sama Mita tadi. Poin yang pertama adalah tentang perspektif dominan, poin yang kedua tentang komunikasi pembangunan dalam perspektif dominan, dan poin yang terakhir adalah sisi lain dari komunikasi pembangunan dan perspektif dominan. Perspektif dominan menggambarkan sebuah model perkembangan unik bagi negara yang sedang berkembang, atau kita bisa menyebutnya dengan negara dunia ketiga. Perspektif dominan ini sering dikenal dengan perspektif atau paradigma modern atau liberal. Nah, kenapa sih perspektif dominan bisa disebut perspektif atau paradigma modern atau liberal? Hal itu dikarenakan sejak perspektif ini berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada masa-masa itu juga terdapat upaya penyebaran paham liberal atau paham modernisme oleh Amerika Serikat kepada negara berkembang. That's why perspektif dominan ini sering dikenal dengan perspektif atau paradigma modern atau liberal.
Setelah kita mengetahui apa itu perspektif dominan, lalu kita akan mengkaitkannya dengan komunikasi pembangunan. Jadi, kaitan komunikasi pembangunan dalam perspektif dominan mengarah pada adanya upaya intervensi oleh negara dominan atau negara yang lebih berkuasa terhadap negara berkembang. Hal ini dimaksudkan agar pola pembangunan negara yang terpengaruh, which mean negara yang berkembang, akan menganut paham yang sama dengan negara dominan. Adanya perspektif dominan pada komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional dan digantikan dengan nilai modern. Keberhasilan komunikasi pembangunan dan perspektif dominan biasanya akan diukur dari seberapa mirip prinsip dan nilai-nilai yang diterapkan oleh negara berkembang dengan nilai yang dianut oleh negara dominan, baik dari sisi ekonomi maupun produktivitas masyarakat dan juga negara itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sisi lain dari komunikasi pembangunan dan perspektif dominan. Pada perspektif lama, mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang paling jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai suatu kemajuan adalah menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Yang tidak jelas di sini adalah negara-negara industri maju pada umumnya mengendalikan aturan permainan pembangunan seperti neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang lebih ditentukan di New York, London, dan Washington. Program bantuan teknik internasional yang disponsori oleh negara-negara maju telah menjadikan para penerimanya semakin bergantung kepada negara pemberinya. Seperti yang diterangkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa dalam pembangunan pada suatu negara memiliki unsur suatu teori ketergantungan di dalamnya antar negara-negara ketiga atau biasa disebut dengan negara yang berkembang dengan negara-negara maju yang menjadi negara dominan terhadap negara ketiga. Ketergantungan ini merupakan sisi lain yang menjadi dampak yang tidak baik pada suatu negara ketiga dalam melaksanakan pembangunan negaranya pada masa mendatang. Hal itu membuat negara-negara maju yang menjadi pemberi modal lebih dominan dalam mengatur negara-negara yang berkembang. Untuk analisis kasus pada kelompok kami akan dijelaskan oleh Caca dan Nazah. Terima kasih. Oke teman-teman, aku bakal bahas salah satu contoh bentuk komunikasi sosial pembangunan oleh pemerintah ibu kota. Barangkali kalau kalian sering membaca berita online atau hobi mantengin info di sosial media sejak Desember lalu, Provinsi DKI Jakarta menggaungkan sebuah kebijakan baru yang dinilai pro lingkungan, yaitu pelarangan plastik sekali pakai oleh pelaku usaha atau swalayan. Meski bukan provinsi yang pertama menerapkan kebijakan ini, tapi ini angin segar buat kita semua. Karena kalau kita lihat data Bank Dunia tahun 2018 lalu, Jakarta setiap hari bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 ton sampah plastik setiap hari. Wow, banyak banget ya. Kebayang nggak tuh? Nah, Gifar tadi udah bantu kalian ngelihat bentuk komunikasi sosial pembangunan lewat kacamata komunikasi dengan melibatkan unsur-unsur komunikasi sederhana. Aku juga mau bedah kebijakan ini lewat perspektif yang sama. Mari kita bedah kebijakan Pemprov DKI Jakarta lewat model komunikasinya Berlo. Untuk lebih mempermudah, aku bakal buatin kamu bagannya. Ini nih bagannya nih. Penjelasan bagannya itu, di bagan kita bisa lihat ada 5 unsur komunikasi. Ada source, message, channel, receiver, and effect. Jadi kalau dikaitkan dengan kebijakan baru Pemprov DKI mengenai pelarangan kantong plastik sekali pakai, apa aja unsur-unsur ini? Dari elemen yang pertama, source, komunikator. Komunikatornya adalah pemrakarsa kebijakan itu sendiri, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lanjut ke elemen kedua, message. Apa isi dari pesannya? Bentuknya berupa peraturan gubernur nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Termasuk berarti di dalamnya penjelasan tentang sampah plastik yang boleh dipakai dan yang dilarang. Termasuk juga penjelasan mengenai sanksi pelanggaran, denda, dan juga sistem peringatannya. Elemen selanjutnya yaitu adalah channel. Ngomongin channel, berarti ngomongin media apa saja yang dipakai Pemprov untuk sosialisasi kebijakan baru ini. Pergub ini kan diundangkan bulan Desember lalu dan baru berlaku bulan Juli nanti. Artinya, Pemprov DKI punya waktu 6 bulan untuk sosialisasi. Lewat media apa aja sih? Gitu kan? Macam-macam. Yang pertama, sosialisasi secara tatap muka sama masyarakat lewat roadshow, lewat media mainstream kayak surat kabar, radio, TV. Di media sosial official Pemprov DKI juga udah digaungkan. Dan sebenarnya bukan cuma kewajiban pemerintah saja untuk disosialisasikan. Pihak swalayan juga diminta untuk menyebarin info ini ke konsumennya. Elemen keempat yaitu receiver.
Siapa sasaran kebijakan ini? Ya masyarakat dong ya, masyarakat di mana kebijakan ini dikeluarkan, alias masyarakat DKI Jakarta, khususnya pelaku usaha, retail, pengelola toko, karena mereka kan yang setiap hari bagi-bagiin plastik. Elemen terakhir adalah efek. Ngomongin efek, gak bisa kita lepas dari difusi dan inovasi. Secara simpel, difusi adalah proses di mana inovasi tersebar ke dalam sistem sosial. Lalu kalau inovasi itu sendiri apa? Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru. Nah, unsur efek akan kelihatan kalau proses difusi inovasi udah diadopsi masyarakat. Kalau ini terjadi, artinya unsur-unsur komunikasi saling nyambung nih dan terjalin secara optimal. Artinya, unsur source message channel receiver udah terhubung layaknya puzzle. Terus secara praktik apa sih efek yang diharapkan pemerintah? Simpelnya aja sih, yaitu masyarakat diharapkan mematuhi kebijakan baru ini tanpa terkecuali. Oke, that's it. Selanjutnya Naza bakal ngeliatin kebijakan ini melalui kacamata lingkungan. Terima kasih. Silahkan Naza. Oke, teman-teman, setelah mendengar semua pemaparan yang diberikan tadi, kira-kira apa sih yang menjadi alasan pemerintah memberlakukan aturan ini? Iya, tepat sekali. Lingkungan. Lingkungan di Jakarta saat ini sudah cukup tercemar oleh sampah. Kita bisa temukan sampah di mana-mana. Di jalan, sungai, bantaran kali, dan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Lingkungan kini juga menjadi salah satu concern pemerintah khususnya di wilayah DKI Jakarta, mengingat banjir yang setiap tahunnya semakin bertambah parah. Kalau ditelisik lebih dalam, mungkin akan ada banyak faktor yang menyebabkan banjir di Jakarta. Namun yang jelas, sampah dan perubahan iklimlah yang menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya suhu bumi, naiknya permukaan air, cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi, curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan air, dan jumlah sampah yang semakin banyak. Belum lagi kalau sampah-sampah tersebut masuk ke dalam aliran air, sehingga membuat aliran air tersebut menjadi terhambat. Itu semua sudah sangat jelas menjadi penyebabnya. Lalu, apakah aturan ini efektif untuk menanggulangi banjir dan pencemaran lingkungan di Jakarta? Dan mengapa hanya kantong plastik sekali pakai yang dilarang? Oke, jadi gini teman-teman. Seperti yang kita semua ketahui, penggunaan kantong plastik sekali pakai hingga saat ini masih menjadi primadona untuk membawa barang setelah berbelanja. Sayangnya, masyarakat kita masih terbilang abai terhadap dampak sampah plastik bagi lingkungan. Padahal, sampah kantong plastik sendiri merupakan sampah yang sulit untuk didaur ulang, dan sampah kantong plastik tersebut akan turut menyumbang volume sampah di Jakarta yang kian hari semakin bertambah banyak. Jadi, adanya aturan ini sebenarnya merupakan langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Efektif atau tidaknya aturan ini bisa kita lihat nanti setelah diberlakukan. So yeah, I think it's a very good news to tackle the plastic pollution. Dan semoga saja dengan diberlakukannya aturan ini akan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk hidup yang berkelanjutan. Terakhir, gue Naza, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke penutup. Komunikasi sosial itu ilmu yang mengeksplor proses dari informasi supaya bisa diterima, ditransmisikan, dan dipahami dampaknya terhadap masyarakat. Itu bakal berhasil kalau kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi nganggep bahwa kegiatan komunikasi itu ada maknanya. Nah, kalau komunikasi pembangunan ini, proses komunikasinya kan ngajak masyarakat buat ninggalin suatu program, kebiasaan, kebijakan lama yang kita udah tahu nih kebaikan dan keburukannya. So, Komsospam ini adalah gabungan dari komunikasi sosial pembangunan. Bahasan yang terkandung di dalamnya itu tuh sama-sama bicara tentang gimana sih komunikasi harus dilakuin. Jadi bisa berperan deh sebagai penunjang pelaksanaan program-program pembangunan supaya tercapai perubahan di suatu sistem sosial atau dikenal dengan istilah perubahan sosial. Kita tuh harus komitmen buat ngikutin problematika yang dihadapin dalam pembangunan bangsa kita, supaya kita jadi lebih ngerti dan kritis sama pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah. Come on, kita mau bangsa kita maju bukan? Pendekatan komunikasi pembangunan itu mengarah sama upaya intervensi oleh negara dominan atau negara yang lebih berkuasa pada negara berkembang. Supaya apa nih? Supaya pola pembangunan negara yang terpengaruh tersebut akan menganut paham yang sama dengan negara dominan. Adanya perspektif dominan pada pendekatan komunikasi pembangunan tuh punya maksud buat ngilangin nilai-nilai tradisional dan digantikan dengan nilai modern.
Soalnya nilai tradisional tuh masih dianggap belum bisa menolak pembangunan. Salah gak sih? Ya enggak juga. Soalnya komunikasi pembangunan kan punya tujuan perubahan ke arah yang lebih baik. So, pemerintah udah lakuin apa aja sih? Nah, di Jakarta, pemerintah ngasih pesan tentang aturan pelanggaran penggunaan kantong plastik sekali pakai sama masyarakat. Mereka udah sosialisasi kayak penyuluhan, datengin sekolah-sekolah, pasar, dan pusat perbelanjaan. Terus nyebarin juga tuh informasi melalui sosial media maupun dengan nempelin poster atau baliho tentang aturan itu di ruang publik. Harapannya apa? Supaya masyarakat bisa sadar. Nah, komunikasi pembangunan inilah yang jadi proses penerapannya. Sehingga masyarakat udah mulai nggak lagi gunain kantong plastik sekali pakai, brosis. Jadi begitulah bunyi kesimpulannya. Semoga ilmu kamu makin nambah ya. Be wise and have a nice day. Bye. Makasih udah dengerin.